Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalul Jayusano Diputro dengan NRP 50252411155 dan rekan saya Hartman Kanisius Gala dengan NRP 50252411160. Jadi di sini saya akan menjelaskan aplikasi database yang sudah kami buat bersama. Jadi di sini kami membuat aplikasi yang bernama Milk Road. Sedikit latar belakang apa itu Milk Road. Jadi Milk Road ini merupakan platform jual beli yang berfokus kepada privasi, baik privasi pengguna maupun penjualnya. Kenapa kami memilih kata Milk Road? Karena kami terinspirasi dari sebuah website yang bernama Silk Road, di mana website itu sudah berhenti berfungsi pada akhir tahun 2012. Jadi itu juga mengapa kami memilih desain tema seperti ini, karena kami kira ini sesuai dengan era saat itu. Oke, langsung aja. Pada aplikasi ini kita ada 6 tabel. Pertama ada customer, akun, order, seller, produk, dan kategoris. Di tabel customer itu ada customer ID, ada akun ID, dan ada last transaction dari customer tersebut. Lalu sini ada akun ID. Nah, kenapa kita memiliki akun dan customer? Karena untuk setiap akun atau setiap user itu memiliki satu akun ID, di mana di hash dan nama dari pemiliknya juga di hash. Tapi satu akun itu bisa memiliki banyak customer ID. Jadi setiap kali dia keluar masuk dari aplikasi ini, dia akan memiliki ID yang berbeda, customer ID yang berbeda dengan akun ID yang sama. Itu kenapa aplikasi ini dapat kami bilang cukup aman. Lalu di tabel order kita bisa lihat detail dari order. Misalnya kita ingin melihat order ini, kita bisa melihat bahwa dengan order ID ini, produk ID-nya ini, siapa yang memesan, lalu kapan dia memesan, berapa banyak dia memesan, dan ada lokasi negara kirimnya. Di sini kita juga bisa menambahkan order sendiri dengan tombol ini. Nah, ini di sini order itu sudah ditambahkan. Lalu untuk tabel ini kita bisa mencari penjual yang menjual suatu barang tertentu. Misalnya kita ingin mencari antibiotik. Nah, kita bisa melihat bahwa ada seller dengan ID sekian, dengan Bitcoin ada sekian, dia menjual antibiotik, produk yang kita cari dengan harga sekian. Lalu di sini juga ada produk. Kita bisa lihat berbagai produk yang ada di aplikasi ini. Misalnya kita ingin melihat tobacco. Sini dia memiliki produk ID ini, namanya dan harganya. Lalu juga ada kategoris. Nanti akan saya jelaskan apa itu kategoris. Kita di sini juga bisa menambahkan, misalnya kita ingin ID-nya 2. Kita namakan dia protein. Kita hargai dia 2 sekian. Lalu kategoris. Apa itu kategoris? Jadi di aplikasi ini seluruh produk yang ada di aplikasi ini kita kategorikan ke sekian banyak kategoris ini. Nah, untuk protein tadi mungkin kita akan masukkan ke kategori 7 ini. Jadi kita kembali lagi ke sana, kita masukkan 7, lalu kita tambahkan, lalu kita refresh dan keluar di produk ID 2 ada nama produk kita. Kita juga bisa lihat, nah ini harga yang kita tara tadi. Lalu ini profil kami, saya sendiri Jalu dan rekan saya Hartman. Ini untuk deskripsi aplikasi kami tadi. Juga ada CDM dan PDM yang sudah kami buat di website Vertabelo. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, untuk report, kita di sini ada sekian banyak report. Kita lihat dari yang
total product sold. Jadi ini merupakan berapa banyak produk yang sudah terjual untuk produk itu. Misalnya ada Fireworks terjual sebanyak 235. Lalu untuk not sold product, nah ini kita bisa melihat produk-produk yang belum sama sekali terjual. Nah ini kita bisa lihat dengan produk ID 2, produk kita protein yang baru kita tambahkan tadi belum ada yang terjual karena baru saja kita tambahkan. Lalu all products, ini kita bisa melihat list dari semua produk-produk yang ada di aplikasi ini, termasuk produk yang baru saja kita tambahkan tadi. Lanjut lagi, flash transaction, kita di sini kita bisa melihat seluruh customer ID dan kapan mereka terakhir kali melakukan transaksi. Ada yang paling lama di 2021 dan yang paling awal di 2024. Lalu juga ada report loss price. Di sini kita bisa melihat produk apa customer apa yang memesan produk paling murah. Di sini kita bisa lihat customer ini memesan wheat dengan harga sekian. Berarti harga ini merupakan harga paling murah di aplikasi ini. Selanjutnya ada order per kategori. Di sini kita bisa melihat berapa banyak orderan dari tiap-tiap kategori tadi. Kita bisa melihat mulai dari yang hanya cuma 1 hingga ada 14. Itu paling banyak yang memesan buku. Lalu kita bisa melihat average price. Kita bisa melihat rata-rata harga tiap produk di kategori tertentu. Misalnya di amunisi, rata-rata harganya itu sekian, cukup mahal. Lalu ada customer account. Di sini kita bisa melihat list dari ID customer dan namanya yang memiliki akun. Lalu ada revenue per kategori. Di sini kita bisa melihat berapa banyak penghasilan yang didapatkan tiap-tiap kategori. Di sini ada yang mulai dari 56 sampai yang paling tinggi. Saya rasa ini yang paling tinggi, sekitar 685 Bitcoin. Lalu yang terakhir ada order per countries. Di sini kita bisa melihat negara mana yang paling banyak memesan dari aplikasi kita. Di sini terlihat USA yang merupakan negara paling banyak memesan dari aplikasi kita. Ada total 56 order. Dan yang paling dikit di Portugal dengan 5 order. Selanjutnya, query sendiri. Di mana queries? Queries kita di sini. Nah, di sini ada sekian banyak queries. Jadi, queries pertama, average price per kategoris. Kita bisa melihat rata-rata dari tiap kategoris, rata-rata harga dari produk di tiap kategoris. Lalu selanjutnya ada countries order. Nah, ini yang barusan saya bahas. Kita bisa melihat negara mana yang paling banyak mengorder dari aplikasi ini. Lalu ada customer and account. Kita bisa melihat, nah ini ada customer dengan nama ini, dia punya banyak customer ID. Lalu customer last transaction, kita bisa melihat transaksi terakhir dari suatu customer. Lalu ada display all products. Nah, ini kita bisa melihat semua produk yang ada di aplikasi kita. Lalu ada lowest price product order. Nah, kita bisa lihat customer yang memesan produk dengan harga paling murah. Ada not sold product, kita bisa melihat produk-produk yang belum sama sekali terjual. Product with above average transaction, kita bisa melihat produk-produk yang memiliki transaksi lebih dari rata-rata. Lalu ada produk with highest price. Nah, ini kita bisa melihat produk dry dan FMC memiliki harga paling mahal di 1 Bitcoin. Sini juga ada seller specified product. Ini kita bisa mencari seller apa, dia menjual apa. Misalnya ini satu seller dengan seller ID 1 dengan alamat ini, dia menjual banyak
sekali produk dengan harga cukup mahal. Lalu seller total produk, kita bisa lihat seller mana yang paling banyak menjual produk di aplikasi ini. Kita bisa melihat seller dengan ID 1 ini sudah menjual sebanyak 16 produk. Bukan menjual, lebih dia punya produk di website ini berapa banyak. Selanjutnya ada total orders per kategoris. Kita bisa melihat banyaknya order dari tiap-tiap kategoris, dengan kategoris books memiliki order paling banyak. Lalu ada total produk per kategoris. Kita bisa melihat berapa banyak produk-produk dari tiap kategoris. Misalnya di kategoris amunisi ada sebanyak 4 produk. Lalu total produk sold, kita bisa melihat berapa banyak tiap produk ini sudah terjual. Misalnya Firebox terjual sebanyak 235 barang. Lalu total revenue per kategori, kita bisa melihat penghasilan tiap-tiap kategoris. Dan yang terakhir, transaction detail per customer. Sini kita bisa melihat detail dari transaksi customer. Di sini kita bisa lihat customer user dengan nama ini, dengan customer ID ini, dia ada order dengan ID sekian. Sudah selesai, tinggal balik. Saya rasa sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.